Pilih diam di rumah atau kita cerai. 3 tamparan keras mendarat di wajahku. Saat aku setuju dan menyodorkan layar HP, wajah suamiku langsung pucat pasi. Rahasia besar apa yang tersimpan hingga membuatnya hancur dan menangis darah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja Bapak, Ibu, teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mari kita ikuti ceritanya hanya di channel Saksi Kisah Kehidupan. Malam telah larut ketika langkah kaki Dr. Kinan terseok-seok menaiki tangga teras rumah. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 malam lewat 30 menit. Tubuhnya terasa begitu remuk setelah berdiri hampir 9 jam tanpa henti di meja operasi rumah sakit untuk menyelamatkan seorang pasien darurat. Peluh dingin masih merembes di balik blus putihnya, dan kepalanya berdenyut nyeri luar biasa. Kinan hanya ingin segera merebahkan diri, membersihkan badan, dan menarik napas lega setelah seharian bergulat dengan taruhan nyawa orang lain. Namun, pemandangan yang menyambutnya di ruang tengah saat ia mendorong pintu kayu jati itu seketika mematikan seluruh rasa lelahnya. Di atas sofa bludru mewah, duduk berderet suaminya Rendra Pratama, ibu mertuanya Ibu Lola, dan adik iparnya Tania. Suasana ruangan itu begitu dingin dan mencekam. Di atas meja kaca, piring-piring makanan tampak tertutup tudung saji yang belum disentuh sama sekali. Begitu daun pintu terbuka, tatapan ketiga orang itu langsung tertuju tajam ke arah Kinan bagaikan mata elang yang siap menerkam mangsa. Tania melipat kedua tangannya di dada dengan senyum sinis yang mengembang. Sementara Ibu Lola langsung mendengus keras sembari membuang muka ke arah dinding seolah jijik melihat kehadiran menantunya tersebut. Rendra berdiri perlahan dari duduknya. Wajah pria bertubuh tegap itu tampak merah pada menahan amarah yang sudah memuncak sejak berjam-jam lalu. Tanpa sepatah kata sambutan, Rendra langsung melangkah lebar mendekati Kinan yang masih berdiri mematung di dekat pintu dengan tas kerja di genggamannya. Belum sempat Kinan mengucap salam atau membuka suaranya, tangan kanan Rendra terangkat cepat ke udara. Suara tamparan keras memecah keheningan ruangan. Telapak tangan Rendra mendarat telak di pipi kiri Kinan. Kinan terhuyung ke samping, kepalanya berdengung hebat, dan sudut bibirnya seketika robek mengeluarkan cairan asin berbau tembaga. Belum sempat Kinan menguasai keseimbangan tubuhnya, tangan kiri Rendra kembali melayang menghantam pipi kanannya, disusul satu tamparan lagi yang begitu kuat hingga tubuh kurus Kinan jatuh terjerembab ke atas lantai marmer yang dingin. 3 tamparan keras itu meninggalkan rasa panas membakar di wajahnya. Namun Kinan tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak memohon belas kasihan. Ia hanya terdiam di lantai, menundukkan kepala sembari menahan denyutan hebat di rongga dadanya yang terasa semakin sesak. Ibu Lola bangkit berdiri dan mendekati Kinan dengan langkah angkuh, menatap menantunya yang tersungkur di lantai tanpa sedikit pun rasa iba. Ibu mertuanya itu berkacak pinggang lalu berujar dengan nada suara yang melengking bahwa Kinan adalah istri yang tidak tahu diri dan tidak punya tata krama. Menurut Ibu Lola, seorang istri yang baik harus selalu berada di rumah sebelum suami pulang untuk melayani makan malam, bukannya keluyuran di luar rumah dengan alasan dinas rumah sakit yang tidak masuk akal. Tania pun ikut menimpali dengan tawa mengejek, mengatakan bahwa kakaknya terlalu sabar memelihara perempuan sok sibuk yang tidak berguna untuk keluarga. Rendra mencengkeram kerah baju Kinan, memaksa istrinya itu untuk mengangkat wajah dan menatap matanya. Napas Rendra memburu penuh emosi saat ia membentak Kinan dengan nada suara yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Rendra menegaskan bahwa kesabarannya sudah habis menghadapi tingkah laku Kinan yang dianggapnya terus mengabaikan kewajiban rumah tangga. Rendra memberikan ultimatum keras bahwa mulai malam ini Kinan harus memilih, mengundurkan diri dari rumah sakit lalu dia menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, atau mereka bercerai detik itu juga tanpa membawa harta sepeser pun. Rendra merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga diinjak-injak karena istrinya terus bekerja hingga larut malam. Kinan menatap lurus ke dalam manik mata pria yang telah dinikahinya selama 5 tahun tersebut. Di dalam sorot mata Kinan, tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan, dan tidak ada air mata yang menetes. Yang terpancar dari tatapan mata Kinan hanyalah keheningan yang begitu dalam, sebuah kepasrahan yang telah mencapai titik jenuh tertinggi setelah bertahun-tahun menelan segala kezaliman keluarga tersebut seorang diri. Dengan gerakan perlahan,
Kinan melepaskan cengkeraman tangan suaminya dari kerahnya. Kinan bangkit berdiri tegak dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, merapikan rambutnya yang berantakan, lalu menyeka darah segar di sudut bibirnya dengan punggung tangannya. Dengan suara yang begitu tenang, jernih, dan dingin tanpa getaran sedikit pun, Kinan menjawab bahwa ia memilih untuk bercerai saja mulai malam ini. Jawaban singkat dan tegas itu membuat Rendra terpaku di tempatnya. Rendra mengira ancaman cerai akan membuat Kinan bersujud di kakinya sambil menangis memohon ampun seperti biasanya. Namun kenyataan yang ia terima justru sebaliknya. Sebelum Rendra sempat melontarkan makian balasan, Kinan membuka resleting tas kerjanya dengan tenang, mengeluarkan sebuah ponsel pintar berlayar hitam, lalu mengarahkan layar ponsel itu tepat ke hadapan wajah suaminya. Layar ponsel tersebut menyala menampilkan sebuah rekaman suara rahasia yang tersimpan di dalam folder khusus bersama deretan transaksi rekening bank. Rendra membelalakan matanya saat membaca judul file dan mendengarkan 10 detik pertama suara percakapan yang berputar dari pengeras suara ponsel itu, hingga seluruh warna darah di wajahnya seketika surut dan tubuhnya mendadak kaku pucat pasi bagaikan melihat hantu di siang bolong. Suara dari pengeras suara ponsel itu memecah keheningan ruangan dengan begitu jernih. Itu adalah rekaman percakapan antara Clarissa dan Tania yang membicarakan rencana kotor untuk menyingkirkan Kinan dari kehidupan Rendra. Dalam rekaman tersebut, Clarissa terdengar jelas berjanji akan memberikan bagian komisi proyek pengadaan alat kantor bernilai ratusan juta rupiah kepada Tania asalkan Tania berhasil membuat Rendra membenci Kinan dan menceraikannya. Suara tawa renyah Tania dan Clarissa yang meremehkan kepolosan Kinan terdengar begitu nyata, membuat udara di ruang tamu seketika terasa membeku. Rendra berdiri mematung dengan mata membelalak lebar. Tangannya yang beberapa detik lalu melayangkan tamparan keras kini gemetar hebat di sisi tubuhnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis dan tengkuknya, sementara warna kulit wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Rendra menatap layar ponsel itu dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatap adiknya yang duduk di sofa. Semua dalih dan kebohongan yang selama ini disuapkan oleh keluarganya sendiri kini terbongkar telanjang di hadapan matanya dalam hitungan detik. Tania yang mendengar suaranya sendiri keluar dari ponsel tersebut langsung melompat dari sofa. Wajahnya yang semula penuh seringai mengejek kini berubah menjadi pias dan panik. Tania berteriak histeris, menuduh Kinan telah lancang memasang alat penyadap dan melanggar privasinya. Tania mencoba merebut ponsel dari tangan Kinan, tetapi Kinan dengan sigap menarik tangannya mundur dan memasukkan ponsel tersebut kembali ke dalam saku mantel dinasnya. Tania menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca, berusaha mencari pembelaan sembari memutarbalikkan fakta bahwa rekaman suara itu hanyalah sebuah lelucon belaka. Melihat putrinya terpojok, Ibu Lola segera mengambil tindakan tanpa rasa malu sedikit pun. Ibu mertua Kinan itu melangkah maju dengan wajah geram, menepis tangan Rendra yang sedang gemetar, lalu menunjuk wajah Kinan dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas. Ibu Lola berteriak membela Tania dan menegaskan bahwa tindakan Kinan mengumpulkan bukti rekaman adalah bukti bahwa menantunya itu memiliki niat jahat sejak awal untuk menghancurkan keharmonisan keluarga mereka. Menurut Ibu Lola, seorang istri tidak pantas memata-matai urusan keluarga suami, dan apapun yang dilakukan Tania semata-mata demi kebaikan masa depan Rendra bersama wanita yang lebih layak seperti Clarissa. Kinan tidak menanggapi satupun cercaan dari ibu mertua maupun adik iparnya. Pandangannya tetap tertuju lurus pada Rendra yang masih terdiam membisu bagaikan patung batu. Sorot mata Kinan menyiratkan kekecewaan yang sudah terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Selama 5 tahun ini, Kinan selalu menutup mata atas sikap dingin Rendra, selalu mengalah saat dihina, dan selalu bekerja keras memeras keringat demi mencukupi gaya hidup mewah keluarga suaminya. Namun, mendapati suaminya bersekongkol dengan wanita lain dan keluarganya sendiri untuk menginjak-injak harga dirinya membuat sisa-sisa rasa hormat di hati Kinan lenyap tak berbekas. Rendra akhirnya membuka mulutnya yang terasa keluh. Dengan suara serak dan terbata-bata, Rendra mencoba meminta penjelasan dari Kinan mengenai asal rekaman tersebut dan menuntut agar Kinan segera menghapus semua file yang ada di dalam ponselnya. Rendra merasa terancam bahwa rekaman itu dapat menghancurkan karirnya di kantor jika sampai bocor ke telinga jajaran direksi, terutama jika melibatkan nama Clarissa yang merupakan anak dari salah satu pemegang saham penting di perusahaannya. Ketakutan akan kehilangan jabatan dan reputasi tampak jauh lebih besar di mata Rendra daripada rasa bersalah atas luka di wajah istrinya.
Kinan tersenyum tipis. Sebuah senyuman getir yang syarat akan luka batin yang teramat pedih. Kinan menegaskan bahwa mulai malam ini ia tidak memiliki kewajiban lagi untuk melindungi nama baik siapapun di rumah tersebut. Perceraian yang diminta oleh Rendra akan segera diproses secara resmi, dan Kinan tidak akan menarik kembali keputusannya. Setelah mengucapkan kalimat tersebut dengan tenang, Kinan membalikkan badannya secara perlahan dan mulai melangkah menuju kamar tamu di lantai bawah untuk mengemasi barang-barang pribadinya. Saat Kinan melangkah pergi meninggalkan ruang tamu, tubuhnya sempat terhuyung sedikit karena rasa pusing yang mendadak menyerang kepalanya. Gerakan tubuh yang limbung itu membuat saku mantel dinasnya tersenggol tepi meja konsol. Tanpa disadari oleh Kinan maupun orang-orang yang ada di ruangan itu, sebuah botol kecil berisi puluhan butir pil putih tanpa label terjatuh dari sakunya dan menggelinding pelan ke bawah kolong lemari hias di sudut lorong. Kinan terus melangkah tanpa menoleh ke belakang, membiarkan butiran obat rahasia itu tertinggal di kegelapan lantai bersama jejak darah kering di sudut bibirnya. Malam semakin larut dan udara di dalam rumah megah itu terasa semakin menyesakan. Embok Darmi, asisten rumah tangga yang telah mengabdi puluhan tahun di rumah tersebut, berjalan mengendap-endap dari arah dapur sambil membawa sapu dan pengki kecil. Orang tua itu merasa cemas bukan main setelah mendengar keributan hebat, suara makian keras, serta bunyi tamparan yang memilukan dari ruang tamu beberapa saat lalu. Hati nurani Embok Darmi tersayat melihat perlakuan kasar yang terus-menerus diterima oleh Dr. Kinan dari keluarga Pratama. Sembari membersihkan ceceran pecahan kaca kecil di dekat lorong kamar tamu, sapunya tak sengaja membentur sebuah benda silinder di bawah kolong lemari hias. Embok Darmi membungkuk perlahan dan memungut botol kecil transparan yang menggelinding keluar dari tempat persembunyiannya. Botol tersebut tidak memiliki label resmi apotek, melainkan hanya bertuliskan kode obat keras khusus dengan dosis tinggi yang biasa digunakan untuk meredam rasa sakit tak tertahankan. Embok Darmi mengingat jelas bagaimana tubuh Dr. Kinan belakangan ini tampak semakin kurus, kulit wajahnya memucat bagai kertas, dan seringkali Kinan terbatuk-batuk hingga menahan dada di dalam kamarnya sendirian tanpa ada yang peduli. Air mata Embok Darmi menetes membayangkan betapa beratnya beban fisik dan batin yang dipikul dokter muda yang selalu bertutur kata lembut itu sendirian. Sementara itu di ruang tengah, suasana justru semakin memanas dengan rencana jahat yang dirancang oleh Ibu Lola dan Tania. Ibu Lola duduk berdampingan dengan putranya yang masih tampak kacau dan duduk termenung di tepi sofa. Ibu Lola memegang lengan Rendra dengan erat, membisikkan kata-kata penuh racun agar putranya tidak bersikap lemah di hadapan Kinan. Ibu mertua itu menegaskan bahwa Kinan sudah menunjukkan tanda-tanda pembangkangan terbuka yang berbahaya. Menurut perhitungan licik Ibu Lola, jika perceraian ini sampai bergulir ke pengadilan tanpa persiapan matang, Kinan bisa saja menuntut bagian harta Gonogini dan menguras tabungan keluarga. Tania yang masih dipenuhi rasa dendam karena rahasia busuknya terbongkar ikut menuangkan minyak ke dalam kobaran api amarah kakaknya. Tania mendesak Rendra untuk segera mengalihkan semua kepemilikan aset berharga, mulai dari buku tabungan bank, sertifikat kendaraan, hingga surat-surat rumah ke atas nama keluarga Pratama malam ini juga sebelum Kinan sempat menyewa pengacara handal dari pihak rumah sakit. Tania meyakinkan kakaknya bahwa Kinan hanyalah perempuan sebatang kara yang tidak memiliki keluarga besar untuk membelanya, sehingga mereka berada di posisi yang jauh lebih kuat untuk menyingkirkan Kinan tanpa sisa sepeser pun. Di tengah pembicaraan rahasia yang penuh siasat jahat tersebut, suara deru mobil mewah terdengar berhenti di halaman depan rumah, disusul ketukan pintu yang terburu-buru. Pintu depan terbuka dan Clarissa melangkah masuk dengan senyum percaya diri yang mengembang di wajahnya yang penuh riasan tebal. Clarissa mengenakan gaun malam elegan dan membawa sebuah map kulit berwarna hitam di tangannya. Wanita itu menyapa Ibu Lola dan Tania dengan nada manis yang dibuat-buat, lalu langsung mendekati Rendra dengan tatapan penuh kepalsuan. Kehadiran Clarissa seolah menjadi angin segar bagi keluarga tersebut untuk mempercepat rencana penyingkiran Kinan. Clarissa meletakkan map hitam itu di atas meja kaca di hadapan Rendra. Dengan suara lembut yang terdengar meyakinkan, Clarissa menjelaskan bahwa ia telah menyusun berkas laporan palsu mengenai rekam jejak keuangan rumah sakit yang bisa digunakan untuk memojokkan reputasi Kinan di hadapan publik dan Dewan Etik Kedokteran. Clarissa meyakinkan Rendra bahwa dengan dokumen tersebut, Kinan tidak akan memiliki keberanian untuk menuntut hak apapun dalam perceraian mereka, karena nama baik Kinan sebagai dokter bedah akan langsung hancur jika berkas itu bocor ke media massa.
Senyum kemenangan tampak jelas di wajah Clarissa saat melihat Ibu Lola dan Tania mengangguk-angguk setuju penuh kekaguman atas kelihayannya. Rendra menatap berkas-berkas di atas meja dengan perasaan yang campur aduk antara ambisi, ketakutan, dan sisa rasa bersalah. Namun, dorongan dari ibu dan adiknya yang terus memuji kehebatan Clarissa membuat nurani Rendra perlahan tertutup kembali oleh keserakahan duniawi. Rendra mulai membayangkan masa depannya yang gemilang tanpa bayang-bayang Kinan, meraih posisi direktur eksekutif di perusahaannya, dan menikmati kekayaan bersama Clarissa yang dianggapnya berasal dari kalangan terpandang. Ketiga wanita itu saling bertukar senyum puas, merasa bahwa kemenangan mutlak sudah berada di genggaman tangan mereka dan Kinan akan segera terusir dalam kehancuran total. Tepat pada detik ketika Clarissa tertawa renyah menyombongkan relasi keluarganya yang luas di kalangan pejabat tinggi, suara dering panggilan darurat memecah tawa mereka dengan sangat keras dari ponsel pintar milik Rendra di atas meja. Layar ponsel tersebut menyala terang menampilkan nama dan foto profil direktur utama perusahaannya, Bapak Hartono, yang tidak pernah menelepon di luar jam kerja kecuali dalam keadaan darurat luar biasa. Rendra yang terkejut langsung mengangkat panggilan tersebut dan menyalakan pengeras suara. Namun bukannya ucapan selamat atau kabar promosi yang ia dengar, melainkan suara bentakan panik sang direktur yang langsung menghantam telinga Rendra dengan berita pembatalan mendadak yang meruntuhkan seluruh rasa percaya dirinya seketika. Suara bentakan Direktur Utama Hartono menggelegar dari pengeras suara ponsel pintar Rendra, meruntuhkan keheningan ruang tamu dalam sekejap mata. Dengan nada bicara yang bergetar penuh kemarahan dan kepanikan luar biasa, Bapak Hartono mengabarkan bahwa seluruh agenda pengangkatan Rendra sebagai Direktur Operasional besok pagi resmi dibatalkan total. Bukan hanya pembatalan promosi jabatan, konsorsium pemegang saham mayoritas yang menguasai lebih dari 60% kepemilikan modal perusahaan secara mendadak menggunakan hak veto untuk membekukan seluruh wewenang manajerial yang dipegang Rendra. Berita buruk itu jatuh bagaikan petir di siang bolong, menghancurkan rencana masa depan cerah yang baru saja dirajut Rendra bersama Clarissa beberapa detik sebelumnya. Ponsel di tangan Rendra terlepas dan jatuh ke atas karpet wol tebal. Wajah Rendra yang semula dipenuhi kebanggaan kini berubah menjadi abu-abu pucat, sementara keringat dingin mengucur deras membasahi dahi dan pelipisnya. Ibu Lola yang duduk di sampingnya langsung terperanjat memegangi dada, merasakan detak jantungnya berdegup kencang tak beraturan akibat kabar mengerikan yang menimpa anak kebanggaannya. Clarissa yang berada di sofa seberang terdiam membeku dengan bibir keluh, tidak menyangka bahwa relasi keluarga besarnya yang selama ini ia agung-agungkan sama sekali tidak berdaya menghadapi keputusan sepihak dari pemegang saham pengendali yang selama ini sangat tertutup identitasnya dari publik. Rasa kaget dan putus asa seketika berubah menjadi amarah buta yang membakar akal sehat Rendra. Di dalam pikiran pria yang kalap itu, hanya ada satu nama yang pantas disalahkan atas nasib sial yang menimpanya secara tiba-tiba ini. Rendra menuduh Kinan telah menggunakan jaringan koneksi para pejabat tinggi atau pasien konglomerat yang pernah dirawatnya di rumah sakit besar tempat Kinan bertugas untuk menusuknya dari belakang dan menyabotase karirnya. Rendra tidak mampu menerima kenyataan bahwa posisinya di perusahaan hancur, dan ia butuh pelampiasan atas rasa frustrasi yang mencengkeram dadanya hingga membuatnya bertindak di luar kendali akal sehat manusia normal. Dengan langkah kaki yang dihentakkan keras dan mata merah menyala penuh dendam, Rendra berderap menuju lorong lantai bawah tempat kamar tamu berada. Ibu Lola dan Tania mengikuti di belakang sambil terus memanasi suasana, menuduh Kinan sebagai biang keladi pembawa sial yang berniat merusak masa depan keluarga Pratama. Tanpa mengetuk atau memberi aba-aba sedikit pun, Rendra mendobrak pintu kayu kamar tamu dengan tendangan keras hingga engsel pintu berderit nyaring. Pintu terbuka lebar memperlihatkan Kinan yang sedang berdiri tenang di dekat jendela kamar sembari memegangi mantel dinasnya yang telah rapi terlipat di atas tempat tidur kecil. Rendra menerjang masuk ke dalam ruangan itu bagaikan orang kesurupan. Tanpa mendengarkan penjelasan apapun, Rendra langsung menyambar tas kerja kulit milik Kinan yang terletak di atas meja rias, lalu merobek resleting dan membalikan isinya secara kasar hingga seluruh isi tas berhamburan berserakan di atas lantai ubin. Berbagai dokumen medis, catatan resep obat, stetoskop perak, kartu pengenal rumah sakit, hingga barang-barang pribadi Kinan terpental ke segala arah. Rendra berteriak histeris menuntut Kinan untuk mencabut pembatalan promosi jabatannya di kantor dan menuduh istrinya itu telah berbuat curang di belakang punggungnya demi menjatuhkan martabatnya sebagai kepala keluarga yang berkuasa di rumah tangga tersebut. Kinan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri.
Tubuh kurusnya tampak berdiri tegak menghadap amukan sang suami dengan tatapan mata yang luar biasa dingin, jernih, dan tidak menyimpan rasa gentar sama sekali. Keheningan sikap Kinan di tengah badai amukan Rendra justru membuat pria itu semakin merasa terhina dan kehilangan wibawa. Rendra terus menginjak-injak beberapa berkas rekam medis yang berserakan di lantai sebagai bentuk pelampiasan rasa murkanya yang tak terbendung, mengabaikan fakta bahwa wanita di hadapannya telah menemaninya dari titik nol kehidupan tanpa pernah mengeluh sedikitpun tentang kekurangan materi di masa lalu. Tania yang berdiri di ambang pintu kamar ikut menertawakan kekacauan tersebut sambil menunjuk-nunjuk Kinan dengan hinaan pedas, menyebut Kinan sebagai perempuan ular yang berhati busuk dan pantas dibuang ke jalanan malam ini juga. Ibu Lola bahkan melangkah mendekati lemari pakaian dan melemparkan beberapa helai baju ganti Kinan ke lantai, menyuruh menantunya itu segera keluar dari rumah mereka tanpa membawa apapun. Di tengah caci maki yang bersahut-sahutan itu, Embok Darmi hanya bisa berdiri menangis di ujung lorong luar kamar tanpa berani mendekat karena takut dipecat oleh majikannya yang sedang gelap mata dipenuhi racun fitnah dari Clarissa. Di tengah hamburan kertas-kertas putih yang terkoyak di lantai ubin, terdapat sebuah map tebal berwarna coklat tua dengan segel lilin merah berlambang notaris resmi yang tergelincir ke bawah ujung sepatu kulit hitam milik Rendra. Map coklat tersebut memuat dokumen rahasia berkekuatan hukum tertinggi mengenai kepemilikan mutlak seluruh bangunan dan tanah kediaman mewah keluarga Pratama yang selama ini mereka tinggali dengan angkuh. Sebuah berkas berharga yang jika dibuka dan dibaca isinya saat itu juga akan meruntuhkan seluruh kesombongan keluarga besar tersebut dalam hitungan detik dan membalikan garis nasib mereka menjadi pengemis tanpa tempat berteduh. Malam semakin larut dan langit di atas kota mendadak berubah menjadi kelam pekat. Gemuruh petir mulai bersahut-sahutan di udara, diiringi hembusan angin kencang yang mengguncang dahan pepohonan di halaman depan. Di dalam rumah mewah itu, amarah Ibu Lola sudah mencapai puncaknya tanpa bisa dibendung lagi. Dengan tatapan mata yang menyala penuh kebencian, Ibu Lola melangkah maju lalu menarik paksa lengan Kinan, menyeret menantunya yang bertubuh ringkih itu keluar dari kamar tamu. Ibu Lola berteriak lantang bahwa ia tidak sudi lagi melihat wajah Kinan berada di bawah atap rumah keluarganya bahkan untuk 1 menit ke depan. Kinan tidak melawan sedikit pun ketika tubuhnya ditarik kasar melintasi ruang tengah. Tenaga fisiknya sudah terkuras habis setelah seharian melakukan operasi besar dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Rendra hanya berdiri mematung di samping Clarissa, membiarkan ibunya memperlakukan sang istri bagaikan sampah yang tidak berharga. Tania bahkan dengan sengaja menendang tas kerja Kinan yang robek ke arah luar pintu utama sambil tertawa puas melihat penderitaan kakak iparnya. Pintu ganda kayu jati itu kemudian dibanting menutup dengan sangat keras tepat di depan wajah Kinan, disusul suara gerendel kunci yang diputar rapat dari dalam rumah. Hujan deras seketika tumpah dari langit bagaikan ditumpahkan dari tempayan besar. Air hujan yang sangat dingin langsung mengguyur tubuh Kinan yang hanya mengenakan kemeja tipis dan celana panjang kain tanpa mantel pelindung. Kinan berdiri gemetar di teras rumah yang basah, lalu melangkah perlahan menuruni anak tangga semen menuju halaman. Setiap tetes air hujan yang menghantam kulit wajahnya terasa perih menyengat pada luka robek di sudut bibir dan lebam di pipinya akibat tamparan Rendra. Pandangan mata Kinan mulai mengabur terhalang tirai air hujan yang begitu lebat dan rasa pening yang luar biasa hebat di kepalanya. Di balik jendela kaca ruang tamu yang berpenerangan hangat, Rendra berdiri berdampingan dengan Clarissa sambil memegang gelas berkilau. Clarissa tersenyum manis sembari merangkul lengan Rendra, membujuk pria itu untuk melupakan kejadian buruk hari ini dan merayakan awal baru kehidupan mereka yang bebas dari gangguan Kinan. Dari balik tirai tipis, Ibu Lola dan Tania tampak tertawa lepas di ruang tengah, merasa sangat bangga karena telah berhasil menyingkirkan wanita yang selama ini mereka anggap sebagai beban keluarga. Tidak ada secuil pun rasa kemanusiaan di hati mereka melihat seorang wanita yang sedang kedinginan di luar pagar rumah dalam badai malam. Kinan berjalan tertatih-tatih mendekati gerbang besi hitam yang menjulang tinggi di batas halaman. Kakinya terasa seberat timah, dan setiap hembusan napas yang ia tarik terasa bagaikan sayatan belati tajam di dalam rongga dadanya. Kinan mencengkeram jeruji besi gerbang itu untuk menopang tubuhnya yang semakin kehilangan daya, namun tenaganya benar-benar telah tandas. Lutut Kinan mendadak lemas tak bertulang, hingga tubuh kurusnya jatuh terkapar di atas aspal jalanan yang tergenang air keruh di depan gerbang megah kediaman keluarga Pratama. Mata Kinan perlahan terpejam rapat di tengah dinginnya malam yang menusuk hingga ke sumsum tulang.
Di tengah guyuran hujan lebat yang meredam suara malam, sepasang lampu sorot mobil membelah kegelapan jalanan perumahan elit tersebut. Sebuah mobil sedan hitam melaju pelan dan mendadak berhenti tepat beberapa meter dari tubuh Kinan yang terbujur kaku. Pintu mobil terbuka cepat dan Dr. Adrian melompat keluar tanpa memedulikan hujan deras yang langsung membasahi pakaian formalnya. Dr. Adrian yang berniat mengantarkan dokumen penting hasil evaluasi medis rumah sakit ke rumah Kinan terperanjat bukan main mendapati rekan sejawat yang sangat dihormatinya itu tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan seperti orang yang dibuang. Dr. Adrian segera berlutut di atas aspal yang basah, mengangkat kepala Kinan dengan hati-hati, dan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan serta lehernya yang terasa sangat lemah dan dingin. Amarah Dr. Adrian bergolak melihat lebam membiru di wajah Kinan dan sudut bibirnya yang berdarah. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Dr. Adrian mengangkat tubuh Kinan ke dalam gendongannya lalu bergegas membawanya masuk ke kursi belakang mobil sedan. Dr. Adrian menyalakan mesin mobilnya dan menekan pedal gas dalam-dalam, melesat membelah jalanan kota menuju rumah sakit pusat demi menyelamatkan nyawa dokter wanita yang selalu berkorban untuk orang lain tersebut. Sementara itu di halaman rumah yang basah kuyup, Tania berjalan keluar sebentar menggunakan payung besar untuk memastikan Kinan benar-benar telah pergi jauh. Sorot mata Tania yang tajam tak sengaja menangkap sebuah amplop tebal berwarna merah tua yang terjatuh di dekat pot bunga besar di dekat pintu teras. Tania memungut amplop tebal itu dengan rasa penasaran yang meluap-luap, lalu bergegas masuk kembali ke dalam rumah sembari menyeka sisa air hujan di jemarinya yang gemetar saat membuka lipatan kertas di dalamnya. Deru sirine mobil dan derit roda berangkar memecah keheningan lobi instalasi gawat darurat rumah sakit pusat malam itu. Dr. Adrian mendorong ranjang dorong tersebut bersama dua orang perawat jaga dengan langkah tergesa-gesa. Tubuh Kinan yang basah kuyup segera dipindahkan ke atas ranjang pemeriksaan di ruang tindakan khusus. Pakaian basahnya diganti dengan gaun rawat steril, sementara selang oksigen dipasang menutupi hidung dan mulutnya untuk membantu pernapasannya yang tersengal-sengal. Dr. Adrian segera memasang monitor tanda vital di dada Kinan dan menyiapkan serangkaian pemeriksaan penunjang darurat. Setelah kondisi denyut nadi Kinan mulai stabil meski masih berada di batas bawah normal, Dr. Adrian bergegas menuju ruang radiologi untuk melihat hasil pemindaian toraks dan tomografi terkomputasi yang baru saja selesai diproses. Di dalam ruangan berpenerangan temaram itu, Dr. Adrian berdiri mematung di hadapan layar monitor besar yang menyala terang. Matanya menatap lekat-lekat bayangan putih pekat yang telah menyebar luas di area paru-paru dan rongga dada Kinan. Gambaran medis itu begitu jelas menunjukkan keberadaan massa ganas stadium akhir yang sudah menjalar ke jaringan sekitar tanpa ampun. Kedua tangan Dr. Adrian mencengkeram tepi meja baca röntgen dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Butiran air mata menetes membasahi pipi pria tersebut, jatuh menimpa jas putih dokternya. Dr. Adrian tahu betul arti dari gambaran klinis di hadapannya. Kinan, dokter bedah onkologi yang selama ini mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membedah dan mematikan sel-sel kanker di tubuh ratusan pasiennya, kini justru sedang digerogoti oleh penyakit mematikan yang sama dalam kesunyian yang amat menyiksa. Kinan menanggung rasa sakit yang luar biasa hebat itu seorang diri tanpa pernah mengeluh atau menunjukkan tanda-tanda kerapuhan di hadapan rekan-rekan kerjanya. Ingatan Dr. Adrian melayang pada percakapan rahasianya dengan Kinan beberapa bulan lalu di ruang kerja rumah sakit. Saat itu, Dr. Adrian mendesak Kinan untuk segera mengambil cuti medis panjang dan menjalani kemoterapi agresif serta tindakan pembedahan darurat di luar negeri. Namun, Kinan menolak mentah-mentah anjuran tersebut dengan senyuman lembut yang syarat akan kepedihan. Kinan beralasan bahwa ia masih harus bekerja lembur siang dan malam demi mengumpulkan biaya operasi pasang ring jantung untuk Ibu Lola yang menelan biaya ratusan juta rupiah, sekaligus melunasi utang kerugian transaksi saham bernilai miliaran rupiah yang diam-diam menjerat leher suaminya Rendra. Kinan memilih menumbalkan kesehatannya sendiri demi menjaga kehormatan pria yang malam ini justru menamparnya dan membuangnya ke jalanan. Suara desah pelan dari arah ranjang perawatan menghentikan lamunan Dr. Adrian. Pria itu segera melangkah kembali ke bilik perawatan Kinan. Kinan perlahan membuka kedua kelopak matanya yang bengkak dan sayu. Kesadarannya mulai pulih, meski tubuhnya terasa begitu kaku dan tak berdaya. Ketika pandangan matanya tertumbuk pada Dr. Adrian yang berdiri di sisi ranjang dengan mata sembab memerah, Kinan langsung mengerti bahwa rahasia medis yang selama ini ia kunci rapat telah terbongkar di hadapan sahabat sejawatnya tersebut. Dengan tenaga yang tersisa,
Kinan menarik sedikit masker oksigennya ke bawah dan berbisik dengan suara yang sangat parau. Kinan meminta Dr. Adrian untuk bersumpah tidak memberitahukan kondisi penyakitnya ini kepada siapapun, terutama kepada keluarga Pratama atau pihak Dewan Direksi Rumah Sakit. Kinan menegaskan bahwa ia ingin menyelesaikan seluruh urusan duniawinya dan menuntaskan tanggung jawab pernikahannya dengan kepala tegak, tanpa belas kasihan palsu dari orang-orang yang telah menzaliminya. Kinan ingin hukum dan keadilan berjalan murni tanpa dicampuri rasa iba atas penyakit yang sedang menggerogoti sisa-sisa usianya. Dr. Adrian menggenggam jemari Kinan yang sedingin es dengan penuh kehati-hatian, menahan gemuruh amarah dan rasa duka yang bercampur aduk di dalam dadanya. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang manusia bisa memiliki hati yang begitu tulus dan tabah di tengah kezaliman yang begitu keji dari suami serta mertuanya sendiri. Dr. Adrian akhirnya mengangguk pelan menyetujui permintaan Kinan, seraya berjanji akan menjaga dokumen medis tersebut tetap berada di bawah pengawasannya langsung demi melindungi privasi dan kehormatan sang dokter bedah. Sementara itu di kediaman mewah keluarga Pratama, suasana ruang tengah mendadak berubah menjadi kepanikan yang luar biasa mencekam. Tania yang baru saja selesai membuka lembaran kertas tebal dari dalam amplop merah tua di tangannya tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke lantai dengan lutut bergetar hebat. Wajah gadis itu berubah pucat pasi, matanya melotot menatap tulisan berkepala Garuda dan stempel notaris negara di atas kertas tersebut, hingga suaranya yang melengking tinggi menjerit histeris memanggil nama ibunya dan Rendra untuk segera datang ke ruang tengah menyaksikan kenyataan pahit yang baru saja ia temukan. Jeritan melengking Tania bergema ke seluruh sudut rumah mewah berlantai 2 itu, membuat suasana malam yang sunyi seketika berubah gaduh. Rendra yang sedang duduk termenung di sofa dan Clarissa yang masih asyik merapikan riasan wajahnya langsung tersentak kaget. Dari arah lorong dapur, Ibu Lola bergegas keluar dengan langkah tergesa-gesa sembari memegangi dadanya yang terasa berdebar kencang. Mereka bertiga berlari menghampiri Tania yang tampak duduk bersimpuh di atas lantai marmer ruang tengah dengan tubuh gemetar hebat dan selembar dokumen hukum berukuran tebal berada di pangkuannya. Ibu Lola langsung menegur putrinya dengan nada tinggi, menanyakan penyebab kegaduhan yang memalukan tersebut di hadapan tamu mereka. Namun, bukannya menjawab secara lisan, tangan Tania yang dingin justru terulur ke atas dan menyodorkan lembaran dokumen bergaris emas itu ke arah wajah kakaknya. Rendra menyambar lembaran tersebut dengan kening berkerut dalam, merasa bingung sekaligus kesal dengan kepanikan adiknya yang tampak sangat berlebihan. Clarissa pun ikut mendekatkan wajahnya ke bahu Rendra untuk membaca baris demi baris tulisan resmi berkop lambang negara yang tertera di halaman muka berkas tersebut. Begitu mata Rendra membaca baris identitas kepemilikan dan uraian hak atas tanah seluas 1.000 meter persegi beserta bangunan 2 lantai yang mereka tempati, matanya seketika membelalak lebar bagaikan hendak melompat keluar. Di atas akta otentik yang ditandatangani pejabat pembuat akta tanah negara tersebut, tercantum dengan sangat jelas dan sah bahwa pemilik tunggal atas seluruh tanah, struktur bangunan, serta perabotan mewah di kediaman tersebut adalah Dr. Kinanti Pramesti. Properti mewah bernilai belasan miliar rupiah itu dibeli secara lunas oleh Kinan menggunakan dana warisan murni dari mendiang kakek kandungnya jauh sebelum Kinan mengikat janji suci pernikahan dengan Rendra. Darah di tubuh Rendra seolah berhenti mengalir seketika. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Rendra selalu merasa bangga dan bersikap angkuh di hadapan rekan-rekan kerjanya bahwa rumah megah berarsitektur klasik modern itu dibeli dari hasil keringat dan kesuksesan karirnya sendiri di kantor. Rendra sengaja menutupi fakta bahwa Kinan yang mengatur seluruh urusan administrasi dan pembayaran saat mereka menempati rumah tersebut. Rasa bangga palsu yang selama ini menopang kesombongan keluarga Pratama mendadak runtuh berkeping-keping menjadi abu yang tidak berharga di hadapan selembar kertas legalitas tersebut. Ibu Lola yang mendengar penjelasan singkat dari Rendra langsung jatuh terduduk di atas sofa dengan napas tersengal-sengal. Wajah ibu mertua Kinan itu berubah menjadi ungu kebiruan karena syok berat yang memicu serangan sesak pada saluran pernapasannya. Ibu Lola memegangi lehernya sendiri, tidak mampu menerima kenyataan pahit bahwa rumah megah yang selama ini menjadi lambang status sosial dan tempat ia memamerkan kekayaan kepada para tetangga serta arisan pejabat ternyata merupakan milik sang menantu yang baru saja ia seret keluar dan ia usir ke jalanan di tengah guyuran hujan lebat. Tania mulai menangis ketakutan sembari meremas ujung celananya, menyadari bahwa tanpa rumah mewah ini dan tanpa aliran dana bulanan dari Kinan yang diam-diam membiayai gaya hidup mewahnya, keluarga mereka hanyalah keluarga bangkrut yang terlilit utang di mana-mana.
Tania panik membayangkan jika Kinan menuntut hak kepemilikannya ke jalur hukum dan menyuruh jurusita pengadilan mengosongkan rumah tersebut. Maka seluruh keluarga Pratama akan menjadi gelandangan yang dipermalukan di hadapan seluruh lingkungan pertemanan mereka. Di tengah kepanikan dan histeria keluarga tersebut, Clarissa melangkah maju dengan tatapan mata yang licik dan tenang. Wanita simpanan itu tidak ingin rencana pernikahannya dengan Rendra berakhir pada kemiskinan. Clarissa merendahkan nada suaranya dan membisikkan siasat jahat ke telinga Rendra. Clarissa menyarankan agar Rendra segera menyewa jasa pemalsu dokumen profesional malam ini juga untuk mengubah nama pemilik sertifikat menjadi nama Rendra melalui jalur belakang kantor pertanahan, sebelum Kinan sadar bahwa dokumen aslinya tertinggal di rumah. Clarissa meyakinkan keluarga itu bahwa dalam kondisi Kinan yang sendirian tanpa sanak saudara, Kinan tidak akan berdaya menghadapi dokumen kepemilikan ganda di persidangan. Ibu Lola yang mendengar gagasan licik itu seketika mendapatkan kembali tenaganya dan mengangguk setuju dengan mata menyala penuh keserakahan, mendesak putranya untuk segera menuruti arahan Clarissa demi menyelamatkan martabat dan harta keluarga mereka. Rendra pun terperangkap dalam bujukan tersebut dan mulai menyusun strategi jahat untuk memalsukan tanda tangan istrinya sendiri. Tanpa disadari oleh mereka berempat, di balik celah ventilasi hiasan dinding di sudut plafon ruang tengah, sebuah lensa kamera pengawas nirkabel berukuran mini yang baru saja dipasang oleh Embok Darmi atas perintah rahasia Kinan seminggu lalu menyala berkedip merah halus, merekam setiap gerak-gerik persekongkolan kotor dan suara percakapan jahat mereka dengan sangat jernih dan utuh. Matahari pagi mulai menyinari jendela pengadilan agama, namun suasana di ruang pendaftaran perkara terasa begitu dingin dan tegang. Rendra melangkah masuk dengan setelan jas hitam rapi, didampingi seorang pengacara bayaran yang disewa oleh Clarissa. Di dalam kepalanya yang dipenuhi rasa tamak dan ketakutan akan kehilangan harta, Rendra telah membulatkan tekad untuk menyerang lebih dulu sebelum Kinan sempat menuntut hak kepemilikan atas rumah mewah mereka. Rendra resmi mendaftarkan berkas permohonan cerai talak dengan mencantumkan deretan tuduhan palsu yang sangat keji terhadap istrinya. Dalam berkas gugatan tersebut, Rendra menuduh Kinan telah menelantarkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, bersikap durhaka kepada mertua, serta menjalin hubungan gelap di luar pernikahan dengan Dr. Adrian. Untuk memperkuat kebohongannya, tim pengacara Rendra melampirkan sejumlah foto hasil suntingan dan tangkapan layar percakapan palsu yang dirancang oleh Clarissa, memperlihatkan Kinan dan Dr. Adrian seolah-olah sedang bermesraan di lingkungan rumah sakit. Rendra sengaja menyebarkan salinan berkas gugatan tersebut ke sejumlah grup percakapan internal rumah sakit dan rekan-rekan bisnisnya demi menghancurkan martabat Kinan di mata publik sebelum persidangan dimulai. Ibu Lola dan Tania yang menunggu di luar gedung pengadilan merasa sangat puas mendengar laporan bahwa berkas gugatan telah resmi tercatat di Panitera. Ibu Lola bahkan sempat menelepon beberapa kenalan arisannya, menyebarkan cerita bohong bahwa menantunya adalah wanita berhati dingin yang tega mengkhianati putranya yang setia. Tania pun tak henti-hentinya memamerkan senyum penuh kemenangan, merasa bahwa posisi keluarga mereka kini berada di atas angin dan Kinan akan segera diadili oleh opini masyarakat luas tanpa bisa membela diri. Sementara itu, di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di pusat kawasan bisnis kota, Pak Wibowo duduk di balik meja kerja berbahan kayu mahoni yang megah. Tokoh konglomerat paling berpengaruh sekaligus penyandang dana utama yayasan rumah sakit tempat Kinan bertugas itu sedang menatap layar tablet pintarnya dengan sorot mata yang menyala penuh amarah dingin. Di hadapan Pak Wibowo, berdiri dua orang pengacara senior terbaik negeri ini bersama seorang penyelidik swasta yang baru saja menyerahkan map laporan investigasi menyeluruh mengenai perlakuan keluarga Pratama terhadap Kinan. Bagi Pak Wibowo, Kinan bukan sekadar dokter bedah onkologi yang bertugas di rumah sakit miliknya. 2 tahun lalu, saat Pak Wibowo mengalami kondisi kritis akibat tumor ganas di rongga dadanya dan divonis harapan hidupnya sangat tipis oleh tim medis luar negeri, tangan dingin dan ketelitian Kinan dalam operasi maraton selama 12 jam yang berhasil menyelamatkan nyawa sang konglomerat. Pak Wibowo telah menganggap Kinan seperti putri kandungnya sendiri, dan ia sangat mengetahui bagaimana Kinan selama ini hidup dalam kesederhanaan demi menutupi utang serta memenuhi keserakahan keluarga suaminya. Laporan yang diterima Pak Wibowo pagi itu mencakup seluruh bukti kezaliman Rendra, mulai dari rekaman kamera pengawas mini yang dikirimkan oleh Embok Darmi, salinan transaksi pencucian uang internal kantor yang ditutup oleh Kinan, hingga rencana pemalsuan sertifikat tanah yang diotaki oleh Clarissa. Tangan Pak Wibowo mengepal erat di atas meja kerja, menatap deretan bukti kejahatan yang begitu terang benderang.
Pak Wibowo langsung menginstruksikan tim hukum korporasinya untuk menyiapkan gugatan balik dengan tuntutan pidana berlapis, sekaligus memerintahkan pembekuan seluruh rekening penampung proyek yang melibatkan perusahaan Rendra dan keluarga Clarissa. Di ruang perawatan isolasi rumah sakit, Kinan duduk bersandar di atas ranjang dengan jarum infus tertancap di punggung tangannya. Tubuhnya tampak semakin lemah, namun tatapan matanya tetap memancarkan ketenangan yang luar biasa. Dr. Adrian masuk ke dalam ruangan membawa surat panggilan sidang mediasi dari Pengadilan Agama yang baru saja diantarkan oleh jurusita. Dr. Adrian menatap Kinan dengan rasa cemas yang mendalam, khawatir kondisi fisik Kinan yang sedang kritis tidak akan sanggup menghadapi tekanan mental di ruang persidangan nanti. Kinan meraih surat panggilan tersebut dengan jemarinya yang dingin dan bergetar halus. Kinan menatap tanggal persidangan yang tertera di kertas putih itu, lalu mengangguk pelan kepada Dr. Adrian seraya berujar bahwa ia pasti akan hadir untuk menyelesaikan ikatan pernikahan tersebut dengan kehormatan utuh. Sementara di ruang kerjanya, Pak Wibowo menutup map investigasi tebal tersebut, lalu menatap tajam ke arah jajaran pengacaranya sambil bergumam dingin bahwa keluarga Pratama telah menggali kuburan mereka sendiri tanpa menyadari bahwa jurang kehancuran telah menganga lebar di bawah kaki mereka. Ruang mediasi di lantai 2 Pengadilan Agama tampak hening dan dingin ketika jarum jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi tepat. Di satu sisi meja oval panjang, duduk Rendra bersama Ibu Lola dan Clarissa yang sengaja mendampingi sebagai saksi pendukung. Rendra mengenakan kemeja berdasi rapi dengan ekspresi wajah yang tampak begitu percaya diri dan angkuh. Di sampingnya, Ibu Lola terus menebar pandangan sinis ke arah pintu masuk sembari melipat kedua tangannya di dada. Sementara Clarissa sesekali berbisik mesra ke telinga Rendra untuk memantapkan skenario kebohongan yang telah mereka susun secara matang bersama pengacara sewaan mereka. Pintu kaca ruang mediasi perlahan terbuka, memunculkan sosok Dr. Kinanti Pramesti yang melangkah masuk ke dalam ruangan. Kinan mengenakan setelan blazer panjang berwarna abu-abu gelap dengan syal sutra yang melingkar rapi di lehernya, untuk menutupi selang medis dan perban yang terpasang di bawah tulang selangkanya. Wajah Kinan tampak sangat pucat tanpa polesan kosmetik tebal, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Dr. Adrian dan seorang pengacara senior kiriman Pak Wibowo berjalan tenang mengiringi di belakang Kinan, membawa sebuah koper kulit hitam berukuran sedang. Hakim mediator membuka sesi pertemuan dengan membacakan berkas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Rendra. Belum selesai hakim membaca keseluruhan resume perkara, Ibu Lola langsung menyela dengan suara lantang dan nada menghakimi yang memenuhi ruangan. Ibu mertua Kinan itu melontarkan deretan caci maki tanpa rasa malu, menuduh Kinan sebagai menantu yang tidak tahu berterima kasih, egois, dan menelantarkan suaminya demi mengejar karir pribadi di rumah sakit. Ibu Lola bahkan menegaskan di hadapan hakim bahwa Kinan tidak layak mendapatkan nafkah idah maupun bagian harta apapun, karena telah bersikap durhaka kepada keluarga suami. Rendra kemudian mengambil alih pembicaraan dengan mengeluarkan seberkas foto hasil manipulasi yang sebelumnya telah disiapkan Clarissa. Rendra melemparkan lembaran-lembaran foto tersebut ke hadapan hakim mediator sembari memasang wajah terzalimi yang penuh kepalsuan. Rendra menuduh bahwa hubungan antara Kinan dan Dr. Adrian telah melampaui batas etika profesionalitas rekan kerja, serta menyebut kehadiran Dr. Adrian di persidangan hari itu sebagai bukti nyata perselingkuhan yang menghancurkan bahtera rumah tangga mereka. Rendra berbicara dengan intonasi meyakinkan, seolah-olah dirinyalah korban utama dari sebuah pengkhianatan pernikahan yang memilukan. Clarissa ikut menuangkan racun fitnah dengan menambahkan kesaksian palsu mengenai perilaku Kinan di lingkungan kerja. Clarissa menyatakan bahwa Kinan sering pulang larut malam bukan murni karena urusan medis darurat, melainkan untuk bertemu secara rahasia di luar dinas dengan pria lain. Semua fitnah keji dan kata-kata kotor yang dilontarkan oleh ketiga orang tersebut membuat suasana di ruang mediasi terasa begitu menyesakan bagi siapa saja yang mendengarnya. Panitera dan staf pengadilan yang mencatat jalannya sidang sesekali saling berpandangan dengan sorot mata geram melihat bagaimana seorang istri yang tampak lemah dan berwibawa diinjak-injak harga dirinya secara terbuka. Di tengah hujan fitnah yang bertubi-tubi tersebut, Kinan hanya duduk mematung dalam keheningan yang luar biasa tenang. Tidak ada teriakan bantahan, tidak ada bantahan histeris, dan tidak ada setetes pun air mata kemarahan yang membasahi pipinya. Sorot mata Kinan yang jernih dan dalam menatap lurus ke arah Rendra dengan tatapan kosong,
Seolah pria yang duduk di hadapannya bukan lagi sosok suami yang dulu pernah ia rawat dan ia jaga dengan segenap jiwa raganya. Kesabaran Kinan yang begitu mutlak dan ketenangannya yang tak tergoyahkan membuat hakim mediator tertegun mengamati sikap sang dokter wanita yang tampak menyimpan luka batin teramat dalam. Setelah pihak Rendra selesai menumpahkan seluruh kebohongan mereka, hakim mediator menoleh ke arah Kinan dan memberikannya kesempatan untuk menyampaikan tanggapan resmi. Kinan menarik napas panjang yang terasa berat di dalam rongga dadanya yang nyeri. Perlahan-lahan, Kinan melepaskan cincin kawin emas polos bermata berlian kecil yang melingkar di jari manis tangan kirinya, lalu meletakkannya di atas permukaan meja mediasi tepat di hadapan Rendra dengan bunyi denting halus yang memecah kesunyian. Kinan kemudian mengangguk pelan ke arah pengacara senior di sampingnya. Pengacara tersebut membuka koper hitam dan mengeluarkan sebuah bundel dokumen tebal bersampul biru tua dengan cap audit forensik keuangan negara yang masih tersegel rapat. Kinan menatap mata Rendra untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang begitu dingin, lalu mendorong bundel dokumen resmi tersebut ke tengah meja tepat di hadapan hakim mediator. Sebuah berkas rahasia berkekuatan hukum mutlak yang seketika membuat hakim terperanjat membaca lembaran awalnya dan membuat napas seluruh orang di ruangan itu tercekat seketika. Hakim mediator membetulkan letak kacamata bacanya, lalu membuka segel biru tua pada bundel dokumen tebal yang disodorkan Kinan. Keheningan yang mencekam merayap lambat ke setiap sudut ruang mediasi. Halaman demi halaman berkas hasil audit forensik perbankan dan perpajakan itu dibuka satu persatu oleh sang hakim. Matanya menyipit tajam, menatap deretan bukti transfer dana ratusan juta rupiah yang mengalir secara berkala dari rekening tabungan pribadi Dr. Kinanti Pramesti langsung ke kas penampung perusahaan tempat Rendra bekerja selama 5 tahun terakhir. Di dalam dokumen otentik tersebut, terlampir pula surat pengakuan pelunasan utang bernotaris resmi yang membuktikan bahwa seluruh defisit anggaran operasional dan kasus manipulasi pembukuan proyek yang dilakukan Rendra di kantornya telah ditutup secara lunas oleh Kinan menggunakan uang tabungan pribadinya sendiri. Jumlah dana yang telah dikeluarkan Kinan untuk menyelamatkan Rendra dari ancaman jeratan hukum pidana penggelapan uang korporasi mencapai angka lebih dari 5 miliar rupiah. Tanpa pengorbanan rahasia yang dilakukan Kinan siang dan malam di ruang operasi, Rendra seharusnya sudah mendekam di balik jeruji besi penjara sejak 3 tahun yang lalu. Rendra duduk mematung dengan mata membeliak lebar menatap berkas-berkas audit yang kini dibacakan secara tegas oleh hakim mediator. Tenggorokan Rendra terasa kering bagaikan tercekik, dan lidahnya mendadak keluh tak mampu mengucap sepatah kata pun. Bayangan masa lalu mendadak berputar cepat di dalam kepalanya, mengingat bagaimana ia selalu membentak Kinan, menyebut istrinya sebagai perempuan parasit yang hanya menumpang hidup di rumahnya, dan menampar wajah Kinan tanpa ampun ketika wanita itu pulang dinas malam dalam keadaan lelah memeras keringat demi membayar cicilan utang rahasianya. Ibu Lola yang duduk di samping Rendra tampak terperangah dengan wajah pucat bagai mayat. Napas ibu mertua Kinan itu tersengal-sengal membaca angka-angka nominal yang tertera di lembaran bukti setor bank. Ibu Lola menyadari bahwa operasi pemasangan ring jantungnya yang berbiaya sangat mahal, perhiasan emas yang melingkar di lehernya, hingga mobil mewah yang dikendarai putrinya setiap hari ternyata dibeli murni dari hasil tetesan keringat menantu yang selalu ia hina dan ia rendahkan martabatnya di depan keluarga besar dan para tetangga. Clarissa yang berada di ujung meja mediasi mulai gelisah dan panik bukan kepalang. Dokumen audit forensik itu tidak hanya membongkar pengorbanan Kinan, melainkan juga melampirkan bukti aliran dana ilegal dari proyek pengadaan fiktif yang mengalir langsung ke rekening pribadi Clarissa dan Tania. Clarissa meraba tas tangannya dengan jemari gemetar, menyadari bahwa jerat hukum telah berbalik mengancam dirinya sendiri secara telak. Ia mencoba bangkit dari kursi dan berbisik hendak meninggalkan ruangan dengan dalih ada urusan mendesak di luar gedung pengadilan. Namun tatapan tajam dari pengacara senior kiriman Pak Wibowo seketika mengunci langkah kakinya di tempat. Rendra menatap Kinan dengan pandangan mata yang hancur berkeping-keping. Rasa sesal yang teramat dahsyat meremukan seluruh keangkuhan dan kesombongannya dalam sekejap mata. Pria itu baru menyadari bahwa wanita suci yang selama ini ia zalimi, ia maki, dan ia buang ke jalanan di bawah guyuran badai malam adalah satu-satunya malaikat pelindung yang rela mengorbankan hidup, kehormatan, dan seluruh hartanya demi menjaga nama baik keluarga Pratama agar tetap terpandang di mata dunia luar. Dengan tubuh yang bergetar hebat dan air mata yang mulai tumpah membasahi pipinya, Rendra mengulurkan kedua tangannya melintasi meja mediasi untuk meraih jemari Kinan.
Rendra hendak bersujud dan memohon ampunan sebesar-besarnya atas segala dosa dan tamparan yang pernah ia layangkan ke wajah istrinya tersebut. Namun, belum sempat ujung jemari Rendra menyentuh tangan Kinan, tubuh ringkih Kinan mendadak limbung ke depan. Dari lubang hidung Kinan yang pucat pasi, cairan darah kental berwarna merah segar mendadak mengalir deras membasahi permukaan meja dan map mediasi yang ada di hadapannya. Mata Kinan perlahan memutar ke atas. Lalu tubuh lemahnya terkulai jatuh tak sadarkan diri ke dalam dekapan Dr. Adrian yang langsung melompat sigap menyangga tubuh sang dokter bedah, memicu kepanikan luar biasa di ruang mediasi yang seketika berubah menjadi jeritan histeris memanggil tim medis darurat. Sirene mobil ambulans meraung-raung membelah jalanan protokol kota yang padat, membawa tubuh Dr. Kinan yang tak sadarkan diri dari gedung pengadilan agama menuju rumah sakit pusat. Di dalam kabin medis yang sempit, Dr. Adrian terus memompa kantung udara manual untuk memasok oksigen ke paru-paru Kinan yang mulai melemah drastis, sementara dua orang paramedis sibuk memasang jalur infus ganda pada pembuluh darah di kedua lengan sang dokter wanita. Darah kental yang merembes dari hidung dan sudut bibir Kinan terus diseka dengan kain kasa steril yang telah basah memerah, memperlihatkan kondisi fisik yang sudah berada di ambang batas ketahanan manusia. Setibanya di lobi instalasi gawat darurat, ranjang dorong Kinan langsung dilarikan dengan kecepatan penuh melintasi lorong-lorong rumah sakit menuju unit perawatan intensif khusus. Tim dokter spesialis anestesi, ahli bedah toraks, dan perawat senior yang merupakan rekan-rekan sejawat Kinan sendiri segera berkumpul di dalam ruangan kaca steril tersebut. Pintu geser tebal berwarna putih menutup rapat, disusul lampu merah darurat di atas kusen pintu yang menyala terang, menandakan bahwa sebuah pertempuran sengit melawan maut sedang berlangsung di balik dinding kedap suara tersebut. Di luar lorong ruang perawatan intensif, langkah kaki Rendra berderap panik menyusul Brankar. Pakaian formal Rendra kini tampak berantakan dengan kancing kemeja atas yang terlepas dan noda darah Kinan yang masih menempel di telapak tangannya. Wajah pria itu basah kuyup oleh keringat dingin dan air mata penyesalan yang mengalir deras tanpa henti. Di belakangnya, Ibu Lola dan Clarissa berjalan terseok-seok dengan langkah limbung, terpukul oleh peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi di ruang sidang mediasi beberapa saat lalu. Rendra berniat menerobos masuk ke dalam bilik perawatan untuk melihat keadaan Kinan, namun tubuhnya langsung dihadang dengan keras oleh Dr. Adrian yang baru saja keluar mengenakan seragam medis hijau berlumur cairan antiseptik. Sorot mata Dr. Adrian menyala penuh kemarahan yang meluap-luap. Tanpa ragu, Dr. Adrian mencengkeram kerah kemeja Rendra lalu mendorong pria itu menjauh dari pintu kaca hingga punggung Rendra membentur dinding lorong rumah sakit dengan keras. Dr. Adrian menunjuk wajah Rendra dengan napas memburu menahan murka. Dengan suara tertahan yang begitu dingin dan menusuk kalbu, Dr. Adrian membongkar seluruh kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan Kinan dari keluarganya. Dr. Adrian menegaskan bahwa Kinan telah mengidap penyakit mematikan stadium lanjut sejak berbulan-bulan lalu. Penyakit ganas itu seharusnya sudah ditangani dengan rangkaian terapi radiasi agresif dan istirahat total. Namun Kinan dengan sengaja menolak semua protokol pengobatan intensif tersebut demi terus bekerja mengambil jadwal operasi tambahan siang dan malam. Dr. Adrian menjelaskan kepada Rendra bahwa Kinan rela menahan rasa sakit luar biasa di sekujur tulangnya hanya agar tetap bisa memperoleh penghasilan tambahan untuk membiayai operasi jantung Ibu Lola yang menelan biaya sangat mahal, sekaligus melunasi setoran ganti rugi korupsi saham Rendra ke perusahaannya agar Rendra tidak mendekam di penjara. Kinan menumbalkan sisa-sisa napas dan hidupnya sendiri demi menjaga nama baik suami yang justru membalas pengorbanan suci tersebut dengan makian, tuduhan berselingkuh, 3 kali tamparan keras di ambang pintu rumah, dan pengusiran ke jalanan saat badai malam melanda. Kata-kata yang meluncur dari bibir Dr. Adrian bagaikan ratusan jarum beracun yang menghujam langsung ke pusat jantung Rendra. Lutut Rendra mendadak lemas tak bertenaga, hingga tubuh pria berpostur tegap itu jatuh merosot ke lantai marmer lorong yang dingin. Rendra memegangi kepalanya sendiri dengan kedua tangannya, meremas rambutnya dalam keputusasaan yang teramat pekat. Rendra menyadari betapa biadabnya perlakuan yang telah ia berikan kepada seorang wanita yang rela meregang nyawa demi menyelamatkan martabat dan masa depan hidupnya. Ibu Lola yang mendengar kenyataan tersebut langsung jatuh pingsan di kursi tunggu lorong rumah sakit. Sementara Clarissa berdiri mematung dengan bibir bergetar hebat dan pandangan mata kosong karena rasa bersalah yang mencekik batinnya. Dr. Adrian melangkah mundur masuk ke dalam ruang perawatan intensif dan mengunci pintu dari dalam,
melarang keras keluarga Pratama menginjakan kaki di ruang perawatan Kinan sebelum ada izin resmi dari pihak yang berwenang. Rendra tetap bersujud di atas lantai dingin rumah sakit dengan bahu yang berguncang hebat akibat tangisan histeris yang tak terbendung. Menatap nanar ke arah pintu ruang unit perawatan intensif yang tertutup rapat dengan lampu merah menyala tanda bahaya. Menyadari bahwa penyesalannya yang datang terlambat mungkin tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa-dosa besarnya terhadap sang istri yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Pagi berganti siang. Namun kegelapan yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi keluarga Pratama. Di luar dinding rumah sakit, badai hukum yang digerakkan oleh Pak Wibowo mulai menerjang tanpa ampun. Pak Wibowo tidak membuang waktu sedetik pun untuk membiarkan orang-orang yang telah menzalimi dokter penolong nyawanya melenggang bebas. Tim kuasa hukum korporasi bersama aparat penegak hukum dan jurusita pengadilan negeri bergerak serentak mengeksekusi rentetan laporan pidana dan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Di kediaman mewah yang selama ini ditempati keluarga Rendra, suara sirine mobil kepolisian mengejutkan warga kompleks perumahan elit. 2 mobil dinas kepolisian bersama truk operasional pengadilan berhenti tepat di depan gerbang hitam yang megah. Tania yang sedang berada di dalam rumah bersiap menikmati makan siangnya langsung terperanjat saat pintu depan digedor keras oleh petugas berseragam dinas. Begitu pintu terbuka, jurusita membacakan surat penetapan eksekusi penyitaan mutlak atas seluruh tanah, bangunan, dan harta benda di dalam rumah tersebut yang terbukti sah milik pribadi Dr. Kinanti Pramesti. Tania berteriak histeris mencoba menghalangi petugas yang mulai menempelkan stiker dan segel penyitaan di pintu utama serta pagar depan. Namun, teriakannya seketika terhenti saat seorang penyidik kepolisian melangkah maju menyodorkan surat perintah penangkapan atas nama dirinya. Tania resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian aset berharga dan pemufakatan jahat penggelapan dokumen kepemilikan tanah. Tangisan panik dan jeritan ampun Tania sama sekali tidak dihiraukan ketika kedua tangannya diborgol besi dingin lalu digiring masuk ke dalam mobil tahanan di hadapan tatapan mencemooh para tetangga yang berkerumun di jalanan. Sementara itu di kantor pusat tempat Clarissa dan Rendra bekerja, suasana ruang kerja mendadak hening mencekam. Tim Satuan Khusus Kepolisian Bagian Tindak Pidana Korupsi dan Penipuan datang menerobos lantai eksekutif. Clarissa yang sedang merapikan berkas di mejanya langsung pucat pasi saat aparat menyita seluruh perangkat komputer, rekening koran, dan dokumen proyek fiktif yang ia jalankan. Bukti manipulasi anggaran pengadaan barang yang selama ini ia gunakan untuk memeras keuntungan pribadi dan memfitnah Kinan terbongkar telanjang tanpa ada celah pembelaan sedikitpun. Clarissa digiring keluar dari lobi utama gedung pencakar langit itu dengan kepala tertunduk dalam rasa malu yang teramat dahsyat. Disaksikan oleh ratusan pasang mata karyawan yang selama ini ia tindas dengan keangkuhannya. Kehancuran Rendra menyusul dalam hitungan menit berikutnya. Surat pemecatan tidak dengan hormat dari Dewan Komisaris dan Direksi Utama diterbitkan hari itu juga, mencabut seluruh hak ketenaga kerjaan, pesangon, dan fasilitas kantor yang melekat pada namanya. Nama Rendra resmi dimasukkan ke dalam daftar hitam Perbankan Nasional dan Asosiasi Korporasi akibat rekam jejak manipulasi pembukuan dan keterlibatan skandal penipuan. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, posisi sosial, martabat, kekayaan semu, dan masa depan gemilang yang selalu diagung-agungkan Rendra musnah tak berbekas bagaikan debu tertiup angin puting beliung. Ibu Lola yang baru saja diantar pulang dari rumah sakit oleh kerabat jauh mendapati rumah mewahnya telah terkunci rapat dengan garis polisi melintang di sekeliling pagar. Semua perabotan, pakaian mewah, dan perhiasannya tertahan di dalam tanpa bisa diambil sehelai pun. Ibu Lola jatuh tersungkur di atas trotoar semen yang keras, meratap dan menjerit memanggil nama putranya di tengah tatapan dingin orang-orang di sekitarnya. Penyakit jantungnya kembali kambuh. Namun kali ini tidak ada lagi menantu berhati malaikat yang sigap merawatnya di ruang perawatan VIP, atau membelikannya obat-obatan impor berharga jutaan rupiah. Rendra berjalan terseok-seok menyusuri jalanan kota tanpa arah tujuan dengan pakaian yang kotor dan compang-camping. Ponselnya yang terus berdering tidak lagi menampilkan telepon rekan bisnis yang memberi sanjungan, melainkan teror penagih utang dan cercaan keluarga besar yang mencoret namanya dari silsilah keluarga. Rendra kini benar-benar kehilangan segalanya. Menjadi gelandangan hina yang tak memiliki tempat berteduh, uang sepeser pun, ataupun harga diri yang tersisa. Pria itu akhirnya terduduk lemas di trotoar jalanan dekat rumah sakit,
memeluk kedua lututnya sembari menangis meraung-raung meratapi kebodohan dan kezaliman yang telah ia perbuat kepada wanita yang begitu mencintainya. Di tengah isak tangis keputusasaan di pinggir jalan yang berdebu itu, getaran pelan dari saku celana Rendra memaksanya mengangkat panggilan dari sebuah nomor rumah sakit. Suara Dr. Adrian terdengar dari seberang sambungan telepon dengan nada yang sangat datar, dingin, dan syarat akan kepedihan mendalam. Dr. Adrian menyampaikan kabar bahwa masa kritis Kinan di ruang ICU telah lewat untuk sementara waktu, namun kondisi fisiknya sudah berada di tahap akhir kegagalan organ, dan ada satu hal terakhir yang diminta oleh sang dokter bedah sebelum ia menutup mata untuk selama-lamanya dari dunia yang kejam ini. Langkah kaki Rendra melangkah gontai menyusuri lorong rumah sakit yang sunyi. Pakaian yang dikenakannya tampak kusut dan berdebu, wajahnya cekung, sementara matanya merah menyala akibat tangisan penyesalan yang tak kunjung reda. Setiap jengkal lantai rumah sakit yang ia pijak terasa bagaikan bara api yang membakar telapak kakinya. Rasa malu, bersalah, dan kehancuran batin bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Pria yang dulunya melangkah dengan penuh kesombongan dan keangkuhan itu kini berjalan tertunduk lesu bagaikan seorang pesakitan yang sedang menuju tiang gantungan. Pintu ruang perawatan isolasi terbuka secara perlahan saat Rendra mendorongnya dengan jemari yang gemetar hebat. Di dalam ruangan berpenerangan lembut tersebut, aroma antiseptik dan bunyi ritmis peralatan medis memenuhi udara. Di atas ranjang perawatan berseprai putih, tubuh Dr. Kinanti Pramesti terbaring begitu lemah dan ringkih. Berbagai macam selang infus, kabel pemantau detak jantung, dan masker oksigen terpasang di tubuh wanita tersebut. Wajah Kinan yang dahulu selalu memancarkan ketenangan kini tampak begitu pucat bagai kapas, dan tubuhnya terlihat sangat kurus setelah berbulan-bulan digerogoti penyakit ganas yang mematikan. Di sudut ruangan, Dr. Adrian berdiri mematung dengan tatapan mata yang dingin menatap kehadiran Rendra. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Dr. Adrian, namun sorot matanya sudah cukup untuk menghakimi seluruh dosa dan kezaliman yang telah diperbuat oleh pria di hadapannya. Dr. Adrian hanya menggeser posisinya sedikit ke arah pintu, memberikan ruang bagi Rendra untuk mendekati ranjang, semata-mata demi memenuhi permintaan terakhir dari Kinan yang ingin bertemu dengan mantan suaminya tersebut sebelum napasnya benar-benar habis. Rendra melangkah mendekati ranjang dengan lutut yang lemas tak bertulang. Begitu tiba di sisi tempat tidur, tubuh tegap Rendra seketika jatuh bersujud di atas lantai ubin yang dingin. Rendra menenggelamkan wajahnya di tepi spray tempat tidur Kinan, lalu menangis terseduh-seduh hingga bahunya terguncang hebat. Suara isak tangis Rendra memecah keheningan ruangan medis tersebut, meratap dan memohon ampunan yang sebesar-besarnya atas setiap makian, tuduhan keji, fitnah, dan 3 kali tamparan keras yang pernah ia layangkan ke wajah wanita suci yang kini terbaring sekarat di hadapannya. Rendra mencengkeram tepi ranjang sembari bersumpah bahwa ia rela menukar seluruh sisa hidupnya, menanggung segala rasa sakit yang ada di dunia ini, asalkan Kinan bisa sembuh dan membuka matanya kembali. Rendra mengakui seluruh kebodohan, keserakahan, dan kebutaan hatinya yang telah terhasut oleh bisikan jahat ibu, adik, dan Clarissa. Pria itu menyadari bahwa di dunia ini tidak akan pernah ada lagi wanita yang mencintainya dengan begitu tulus, yang rela memeras keringat siang dan malam di ruang operasi serta menumbalkan nyawanya sendiri hanya demi menyelamatkan kehormatan seorang pria yang tidak tahu diri. Mendengar suara tangisan yang begitu pilu di samping ranjangnya, kelopak mata Kinan perlahan-lahan bergerak terbuka. Sorot mata Kinan yang sayu dan redup menatap ke bawah, memandang kepala Rendra yang sedang bersujud di samping tempat tidurnya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang teramat minim, tangan kanan Kinan yang dingin dan tertancap jarum infus terangkat perlahan dari atas kasur. Jemari Kinan yang kurus menyentuh lembut pucuk kepala Rendra, membelai rambut mantan suaminya itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang yang tidak berkurang sedikit pun. Kinan menarik sedikit masker oksigennya ke samping, lalu menggerakkan bibirnya yang kering dan pucat. Dengan suara yang sangat lirih, nyaris berupa bisikan lembut yang bergetar di udara, Kinan berujar bahwa ia telah memaafkan seluruh kesalahan, tamparan, dan perlakuan zalim yang pernah dilakukan Rendra beserta keluarganya kepadanya. Kinan mengatakan bahwa ia tidak menyimpan dendam sedikit pun di dalam hatinya, dan ia meminta Rendra untuk bangkit berdiri serta melanjutkan hidupnya dengan menjadi manusia yang lebih baik dan berbudi pekerti luhur di masa depan. Senyuman tulus dan damai mengembang di wajah Kinan saat mengucapkan kata-kata pengampunan tersebut,
sebuah senyuman yang menyiratkan keikhlasan mutlak dari seorang manusia yang telah menuntaskan seluruh tugas baktinya di atas muka bumi. Rendra mendongakkan wajahnya yang basah oleh air mata, menatap senyuman Kinan dengan rasa haru yang luar biasa menyayat kalbu, hendak meraih tangan sang istri untuk diciumnya dengan penuh takzim dan penyesalan mendalam. Namun, tepat pada detik ketika tangan Rendra menyentuh jemari Kinan dan kata maaf itu selesai diucapkan, tangan lemah Kinan terkulai jatuh tak bertenaga ke atas kasur, disusul bola mata Kinan yang perlahan terpejam rapat untuk selamanya. Sementara layar monitor pemantau jantung di samping ranjang mendadak berubah menampilkan garis lurus horizontal berwarna hijau terang disertai bunyi dengungan panjang tanpa henti yang memekakan telinga dan menandakan bahwa denyut kehidupan sang dokter wanita telah berhenti seutuhnya. Bunyi dengungan panjang dari monitor pemantau jantung itu bergema bagaikan lonceng kematian yang meremukkan seluruh jiwa orang-orang di dalam ruangan. Garis lurus hijau yang membentang tanpa ritme di layar monitor menjadi penanda mutlak bahwa denyut nadi Dr. Kinanti Pramesti telah berhenti untuk selama-lamanya. Di bilik perawatan tersebut, suasana mendadak membeku dalam duka yang teramat pekat. Dr. Adrian segera melangkah maju memeriksa pupil mata serta denyut arteri karotis di leher Kinan, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam sembari mencatat waktu kematian dengan tangan yang gemetar hebat menahan tangis yang akhirnya pecah membasahi jas dokternya. Rendra menjerit histeris dan memeluk tubuh istrinya yang mulai mendingin di atas ranjang. Pria itu mengguncang-guncang pundak Kinan, memohon dengan segenap sisa suaranya agar Kinan membuka mata kembali. Namun tubuh kaku itu tidak lagi memberikan reaksi apapun selain keheningan yang abadi. Rasa penyesalan yang terlambat kini menghantam dada Rendra bagaikan hantaman godam raksasa. Rendra harus ditarik mundur secara paksa oleh petugas keamanan rumah sakit saat tim perawat mulai menarik kain kafan putih menutupi seluruh tubuh, hingga wajah tenang sang dokter bedah wanita. Keesokan paginya, suasana di pemakaman umum kota berlangsung di bawah langit kelabu yang tertutup mendung tebal. Ratusan pelayat yang terdiri dari jajaran dokter spesialis, perawat, mantan pasien yang pernah diselamatkan nyawanya oleh Kinan, hingga Pak Wibowo beserta jajaran yayasan rumah sakit hadir memberikan penghormatan terakhir. Bunga melati dan mawar merah ditaburkan menutupi gundukan tanah merah yang masih basah. Isak tangis dari para pasien yang berhutang nyawa pada kebaikan hati Kinan terdengar bersahut-sahutan di udara, memuji kemuliaan hati sang dokter yang selama hidupnya tidak pernah memungut bayaran dari pasien tidak mampu. Di sudut area pemakaman, Ibu Lola berdiri tertatih-tatih dengan pakaian serba hitam yang kusut, ditopang oleh seorang kerabat jauh karena kondisi fisiknya yang terus menurun drastis. Air mata Ibu Lola mengalir deras tanpa henti, membasahi wajahnya yang tampak kuyu dan dipenuhi rasa malu yang luar biasa mendalam. Ibu Lola hanya bisa meratapi kebodohan dan keserakahannya dari kejauhan tanpa berani mendekat ke pusara, menyadari bahwa menantu yang selalu ia maki, ia rendahkan martabatnya, dan ia usir ke jalanan saat hujan lebat ternyata adalah sosok manusia mulia yang dihormati dan ditangisi oleh ratusan orang berkedudukan tinggi di kota ini. Rendra berlutut seorang diri tepat di samping nisan batu pualam bertuliskan nama Dr. Kinanti Pramesti. Kedua tangannya mencengkeram tanah makam yang basah, menenggelamkan wajahnya di atas pusara sembari menangis terseduh-seduh hingga napasnya tersengal-sengal. Semua orang perlahan mulai beranjak meninggalkan area pemakaman seiring dengan rintik hujan halus yang mulai turun membasahi bumi. Rendra tetap tidak bergeming dari tempatnya berlutut, membiarkan pakaian dan tubuhnya kotor oleh lumpur tanah kuburan, terperangkap dalam keputusasaan yang tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Dr. Adrian yang masih berdiri di dekat pusara perlahan melangkah mendekati Rendra. Dr. Adrian menatap pria yang telah kehilangan seluruh martabat dan keluarganya itu dengan sorot mata yang dingin namun syarat akan kepedihan. Dari balik saku jas hitamnya, Dr. Adrian mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir kecil berwarna coklat tua yang permukaannya tampak begitu terawat dan bersih. Kotak kayu itu diulurkan ke hadapan Rendra yang masih bersujud di atas tanah basah. Dengan suara rendah dan berwibawa, Dr. Adrian menjelaskan bahwa kotak kayu tersebut ditemukan oleh perawat di bawah bantal ranjang perawatan Kinan beberapa saat setelah jenazahnya dipindahkan ke ruang pemulasaraan. Kinan telah menitipkan pesan lisan kepada tim medis bahwa kotak tersebut hanya boleh diserahkan secara langsung ke tangan Rendra setelah seluruh prosesi pemakaman selesai dilaksanakan. Dr. Adrian menegaskan bahwa apapun yang ada di dalam kotak tersebut adalah amanat terakhir dari seorang wanita yang cintanya jauh melampaui batas logika manusia biasa. Rendra mengangkat kepalanya dengan gemetar,
lalu menerima kotak kayu tersebut dengan kedua telapak tangannya yang kotor oleh tanah merah. Di dalam kotak kayu yang terkunci oleh pengait perak kecil itu, tampak sebuah surat tulisan tangan rapi di atas kertas putih bergaris dan sebuah amplop dokumen tebal tertutup lilin perekat yang menyimpan rahasia terbesar dari alasan mengapa Kinan rela mengikatkan hidupnya, menanggung segala penderitaan, dan membiarkan dirinya dihina selama 5 tahun pernikahan bersama Rendra. Rintik gerimis turun semakin rapat membasahi rerumputan di sekitar gundukan tanah merah yang masih segar itu. Angin dingin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja tua di samping makam, menciptakan suasana sunyi yang begitu mencekam di area pemakaman yang kini telah sepi dari para pelayat. Tinggallah Rendra seorang diri yang masih duduk bersimpuh di atas lumpur basah dengan tubuh kaku dan tatapan mata nanar. Di pangkuannya, kotak kayu berukir coklat tua itu terbuka, memperlihatkan lembaran surat tulisan tangan Kinan yang tintanya tampak sedikit memudar dan sebuah amplop dokumen medis tebal yang tersegel lilin merah. Dengan jemari tangan yang gemetar hebat dan dingin bagaikan es, Rendra membuka lipatan surat tulisan tangan mendiang istrinya tersebut. Tulisan tangan Kinan terlihat begitu rapi, anggun, dan tegas, persis seperti kepribadian wanita itu selama masa hidupnya. Baris demi baris kata yang tertulis di atas kertas putih itu mulai dibaca oleh Rendra dengan napas tertahan di tenggorokan, dan setiap kalimat yang terangkai di dalamnya seketika menghantam jantung serta kesadaran batinnya dengan kekuatan yang luar biasa meremukkan jiwa. Dalam surat terakhirnya, Kinan membuka tabir rahasia terbesar yang selama 5 tahun pernikahan mereka terkunci rapat tanpa pernah terucap sedikit pun. Kinan menceritakan peristiwa 10 tahun silam, saat Rendra mengalami kecelakaan lalu lintas beruntun yang sangat mengerikan di jalan tol luar kota. Kecelakaan maut itu menghancurkan tubuh Rendra, merusak fungsi kedua ginjalnya secara permanen, dan membuat pria itu koma berbulan-bulan di ruang rawat intensif dengan vonis harapan hidup yang nyaris mustahil jika tidak segera mendapatkan donor organ yang cocok dalam hitungan hari. Pada saat yang bersamaan di rumah sakit yang sama, seorang pria parubaya bernama Dr. Hendrawan Pramesti, yang merupakan ayah kandung dari Kinan sekaligus dokter bedah senior, mengalami cedera otak fatal akibat musibah saat bertugas. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, sang ayah menandatangani surat wasiat donor organ sukarela dan meminta putri tunggalnya, Kinan, untuk merelakan salah satu ginjal terbaiknya didonorkan kepada seorang pemuda yang sedang sekarat di ruang operasi sebelah, yang tidak lain adalah Rendra Pratama. Sang ayah berbisik kepada Kinan di saat-saat terakhirnya bahwa menyelamatkan nyawa pemuda itu adalah bakti dan pengabdian terakhirnya sebagai seorang dokter bagi kemanusiaan. Setelah ayahnya wafat, Kinan mendedikasikan seluruh sisa hidupnya untuk menyelesaikan pendidikan spesialis bedah dan mencari keberadaan pemuda yang menerima organ kehidupan dari ayahnya. Ketika takdir mempertemukan mereka kembali beberapa tahun kemudian, Kinan melihat Rendra yang telah sembuh total namun hidup dalam tekanan finansial keluarga. Kinan rela menerima lamaran pernikahan Rendra bukan karena menginginkan harta, status sosial, atau ketampanan pria itu, melainkan murni demi rasa baktinya yang teramat dalam kepada mendiang sang ayah. Kinan ingin menjaga, merawat, dan memastikan bahwa bagian tubuh ayahnya yang berharga tetap berdetak dan hidup dengan baik di dalam raga suaminya. Di akhir lembaran surat tersebut, Kinan menuliskan kalimat penutup yang begitu menyayat kalbu. Kinan menyatakan bahwa selama 5 tahun pernikahan mereka, setiap kali Rendra mencaci makinya, setiap kali Ibu Lola merendahkan martabatnya, dan bahkan ketika 3 tamparan keras melayang menghantam wajahnya di ambang pintu malam itu, Kinan selalu menahan rasa sakitnya dan menolak membalas karena setiap kali menatap dada Rendra, Kinan merasa seolah-olah sedang menatap dan menjaga kehidupan mendiang ayahnya sendiri. Kinan memohon maaf jika penyakit kankernya membuatnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi untuk menjaga sisa hidup sang ayah di dalam tubuh Rendra. Rendra merobek amplop dokumen tebal di samping surat itu dengan tangan yang basah oleh campuran air hujan dan air mata. Di dalamnya, terlampir salinan rekam medis resmi 1 dekade lalu lengkap dengan sertifikat donor organ berkop Rumah Sakit Nasional, foto mendiang Dr. Hendrawan bersama Kinan kecil, serta dokumen kecocokan jaringan biologis antara organ ayah Kinan dan tubuh Rendra. Fakta kebenaran yang begitu telanjang dan menyakitkan itu jatuh menghantam akal sehat Rendra bagaikan ribuan petir yang meledak serentak di rongga dadanya. Pria itu tersentak hebat. Kedua tangannya mencengkeram kuat bagian kiri dadanya sendiri tepat di mana detak jantung dan organ donor dari ayah Kinan bekerja menyokong hidupnya setiap detik.
Tubuh Rendra lunglai terjerembab ke atas pusara tanah merah yang basah. Rendra meraung-raung dan berteriak histeris memanggil nama Kinan dengan suara parau yang memecah keheningan kuburan, meratapi kenyataan bahwa wanita berhati suci yang telah ia tampar, ia fitnah berselingkuh, ia sebut sebagai parasit, dan ia usir ke jalanan di tengah badai malam adalah anak dari malaikat penyelamat yang telah memberikan napas kehidupan kedua baginya. Sementara dirinya sendiri tidak lebih dari seorang pembunuh keji yang telah menghancurkan hidup putri dari sang penolong nyawanya dengan tangan dan kesombongannya sendiri.